Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Dinda Fajar, Ina Triwahyuni, Rahman Ramaniyah, Himayatul Hamidah, Puput Priyantri, Amalia Santi, Nabila Salsabil, Nasa Arini, Aulia Putri, dan juga Saida Nurrohmah. Kali ini kami akan menjelaskan secara singkat mengenai deteksi dini, kelekatan, dan perkembangan diri pada anak. Yang pertama, apa sih kelekatan dan perkembangan diri itu? Jadi, kelekatan ini adalah ikatan emosional yang dibentuk seorang individu dengan orang lain dan itu bersifat spesifik. Jadi, mengikat mereka dalam suatu ikatan yang bersifat kekal sepanjang waktu. Nah, kelekatan ini sendiri merupakan suatu hubungan yang didukung oleh tingkah laku yang dirancang untuk memelihara hubungan tersebut. Kemudian, perkembangan diri sendiri berarti perubahan yang terjadi pada organisme dari lahir sampai mati, adanya pertumbuhan dan perubahan integrasi jasmani ke dalam fungsional dan munculnya kedewasaan. Selanjutnya, mengenai pentingnya kelekatan dan perkembangan diri. Jadi, orang tua ini berkontribusi untuk mengembangkan citra diri anak seperti memberikan mereka pujian dan kritik yang membangun. Nah, orang tua juga perlu memberikan pengarahan mengenai perilaku yang positif dan negatif pada anak, serta memberitahu mereka tentang keberhasilan dan juga kegagalan. Nah, kenapa hal ini itu penting? Karena hal-hal tersebut berpengaruh pada bagaimana anak mempersepsikan sesuatu termasuk dirinya sendiri. Jadi, mereka ini belajar untuk di kemudian hari tidak menyalahkan diri sendiri akan kegagalan yang ia hadapi, tapi juga nggak cepat puas dengan keberhasilan yang telah ia raih. Selanjutnya masuk pada tahapan kelekatan. Yang pertama ada fase respon tak terpilah usia 0 sampai 3 bulan. Jadi bayi ini pada awal-awal kehidupannya akan memberikan senyum. Nah, respon senyum ini memberikan rasa dan perilaku kelekatan dari bayi terhadap orang-orang yang dianggapnya aman, kayak ibunya, ayahnya. Kemudian, celoteh yang keluar dari bayi juga merupakan pemicu sosial yang berguna untuk mempertahankan kelekatan dan interaksi antara ibu dan bayi. Kemudian yang kedua, fase fokus pada orang-orang yang dikenal usia 3 sampai 6 bulan. Jadi di sini bayi itu membatasi senyumannya hanya kepada orang-orang yang dikenalnya. Tangisannya pun hanya bisa ditenangkan oleh orang-orang yang dekat sama dia. Nah, perkembangan paling kuat di fase ini itu terjadi antara bayi dengan orang-orang yang sering berinteraksi dengan dia. Yang ketiga, fase kelekatan intens dan pencarian kedekatan yang aktif usia 6 bulan sampai 3 tahun. Jadi, saat ibu keluar kamar, biasanya nih bayi kan menangis. Nah, mereka itu memperlihatkan adanya rasa dan raut kecemasan terhadap perpisahan dengan figur yang lekat. Nah, kemudian saat ibunya kembali, bayi pasti langsung menghampiri ibunya, dipeluk dan juga ditenangkan. Selanjutnya, pada usia 7 bulan, bayi ini semakin intens untuk menunjukkan ketakutan kepada orang asing. Di usia 8 bulan, mereka mulai merangkak dan mulai bisa mengikuti figur lekatnya seperti ibu ketika meninggalkan ruangan. Selanjutnya, sebelum usia 3 tahun, anak-anak ini lebih sering berkonsentrasi pada kebutuhannya sendiri untuk mempertahankan kedekatan dan kelekatan tertentu pada figur lekatnya seperti ayahnya, ibu, ataupun pengasuh. Di fase ini juga mereka tuh belum mengerti dan paham tentang rencana ataupun tujuan figur lekatnya. Yang keempat, fase tingkah laku persahabatan usia 3 sampai akhir masa kanak-kanak. Jadi di fase ini anak-anak itu udah bisa paham tentang rencana dan tujuan, sehingga anak ini udah bisa membayangkan apa yang seharusnya mereka lakukan saat orang tuanya pergi. Di fase ini juga mereka kemudian menjadikan orang tua ini sebagai teman atau sahabatnya. Selanjutnya tahapan perkembangan diri, di usia 4 sampai 5 bulan, bayi ini mulai mengekspresikan dirinya. Kemudian usia 9 sampai 12 bulan mereka menunjukkan perhatian kepada orang lain. Selanjutnya mereka mulai mengenal diri dengan melihat bayangan di cermin. Nah, saat usia 2 tahun mereka mulai mampu memilih apa yang mereka inginkan. Dan saat 3 sampai 4 tahun anak-anak ini mulai memahami diri sendiri dan juga karakteristik yang terkait dengan atribut fisik mereka. Pada tahun prasekolah, mereka ini berpikir tentang apa yang mereka ingin lakukan dan menjadi ahli dalam suatu hal, serta mulai membandingkan dirinya dengan orang lain. Selanjutnya, cara deteksi dini pada kelekatan dan perkembangan diri. Prinsip yang perlu diperhatikan dalam melakukan deteksi dini permasalahan perkembangan anak, yang pertama yaitu mengumpulkan data mengenai anak. Data yang dikumpulkan dapat difokuskan pada masalah perkembangan anak. Faktor-faktor yang dapat mendasari pendataan yaitu frekuensi atau seberapa sering dilakukan, durasi atau seberapa lama, kemudian konsistensi atau keteraturan munculnya perilaku tersebut. Kemudian situasi apa yang memicu munculnya masalah tersebut serta akibat yang timbul dari permasalahan. Ada beberapa cara untuk mengumpulkan data. Yang pertama, observasi, kemudian wawancara, kemudian tes psikologi, dan yang terakhir riwayat kesehatan. Setelah melakukan mengumpulkan data, selanjutnya dilanjutkan dengan melakukan identifikasi dan klarifikasi. Dan yang terakhir yaitu pengambilan kesimpulan.
Rekomendasi stimulasi yang dapat diberikan oleh orang tua. Kuswardani menyebutkan bahwa pada dasarnya dalam pembentukan kelekatan pada anak, khususnya anak usia dini, perlu didasarkan pada rasa percaya anak bahwa lingkungan dapat memberikan penerimaan. Pengembangan rasa diri sebagai individu atau konsep diri dipengaruhi oleh interaksi dan pengalaman komunikasi antara anak dan orang tua. Orang tua dapat memberikan stimulasi dengan pemberian dukungan pada anak. Dan hal-hal yang dapat dilakukan yaitu seperti memberikan bantuan ketika anak mengalami kesulitan, memberikan reward ketika anak berhasil mencapai sesuatu hal, gotong royong dalam menyelesaikan tugas bersama anak, serta menunjukkan sikap peduli dan responsif. Kemudian Syarifah dalam Maulidia tahun 2016 menyebutkan bahwa teraplay merupakan suatu terapi yang dapat meningkatkan kelekatan aman pada anak. Teraplay sendiri merupakan terapi berbasis permainan dengan melibatkan orang tua yang didampingi oleh terapis. Dengan pendekatan bermain ini, terapi ini cocok digunakan untuk anak usia dini. Teraplay sendiri dilandaskan pada 4 dimensi, yaitu ada structure, engagement, nurture, serta challenge, dan juga ada beberapa tahapan. Dimulai dari asesmen awal, treatment intervensi atau terapi, hingga tahap asesmen akhir evaluasi dari hasil treatment. Rekomendasi pola asuh yang positif yaitu mendidik, memotivasi, memberi contoh, menjadi teman, mengawas, serta membimbing. Contoh kasus keterlambatan pada kelekatan dan perkembangan diri. Terdapat seorang anak bernama Rose yang berusia 4 tahun 5 bulan. Saat ini ia memasuki sekolah TK. Rose merupakan anak bungsu dari 2 bersaudara. Rose tinggal di rumah bersama ayah, ibu, kakak, dan neneknya. Ayah dan ibu Rose sama-sama bekerja, sehingga Rose lebih sering dijaga oleh neneknya di rumah selama orang tuanya bekerja. Hubungan Rose dengan kedua orang tuanya bisa dibilang tidak cukup baik, karena ayah dan ibunya sibuk bekerja dan pulang ketika sore hari, sehingga Rose lebih sering menghabiskan waktunya dengan neneknya. Tetapi meskipun begitu, kedua orang tua Rose cukup membanjakan Rose dengan membelikan berbagai macam mainan. Sesampainya di rumah, ayah dan ibunya cenderung hanya mengamati dan mengawasi Rose saja. Mereka kurang memberikan stimulasi kepada Rose, misalnya seperti bermain bersama Rose. Nenek juga sering memanjakan Rose, apapun yang Rose mau, selalu nenek diberikan, sehingga Rose merasa nyaman bersama neneknya. Di sekolah, Rose merupakan anak yang aktif. Dia suka berlarian dan bermain. Namun, ketika sudah waktunya belajar, Rose sulit untuk memusatkan perhatiannya. Dia ingin segera bermain lagi. Oleh karena itu, Rose sedikit ketinggalan dari teman-temannya. Di rumah, Rose juga jarang sekali diajari kembali pelajaran sekolahnya. Rose selalu dibiarkan bermain yang tujuannya agar tidak rewel. Karena jika keinginannya atau kemauannya tidak dituruti, Rose akan kesal dan mengamuk. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.